Halo semuanya, selamat datang di podcast yang akan membahas tentang perbedaan antara Google Meet dengan Zoom. Perkenalkan, nama saya Nenek Sehari dari Prodi Teknologi Pendidikan dan juga dua audiens kita. Hai, perkenalkan nama saya Chelsea Anastasia Yusi. Dan hai, perkenalkan nama saya Citra Mutmainah. Nah, sebelum itu apa sih Google Meet dan Zoom itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh mereka berdua. Oke, kalau menurut saya Google Meet dan Zoom itu dua aplikasi yang sama ya, tapi mungkin memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tapi kalau Google Meet dan kalau teman-teman tahu, Google Meet dan Zoom itu adalah aplikasi online yang digunakan untuk melakukan Zoom meeting atau semacam video call lah. Kalau menurut Citra apa nih? Kalau menurut saya sih ya perbedaan Google Meet dan Zoom itu hampir sama ya, sama seperti kayak Google Meet itu digunakan juga dengan sebagai rapat-rapat ataupun pertemuan sesuatu kan secara online. Tapi pastinya Google Meet dan Zoom itu memiliki sesuatu perbedaan. Itu tadi pembahasan tentang apa sih itu Zoom dan Google Meet. Selanjutnya apa saja tantangan keamanan yang pernah dihadapi oleh Zoom terutama pada pandemi? Kalau itu sih kan yang seperti kita ketahui Zoom itu populer digunakan pas terjadi pandemi atau COVID-19, di mana kita semuanya melakukan aktivitas kita dalam rumah. Nah, tantangan utama yang dialami oleh Zoom itu banyak sekali. Ketika kita melakukan pertemuan online, banyak sekali orang atau pihak yang kita tidak kenal yang masuk dalam Zoom meeting, atau biasa dikatakan itu Zoom bombing, di mana pihak itu tidak diundang dan masuk, dan itu adalah hal yang ilegal. Dan terkadang itu mereka yang oknum-oknum seperti itu membagikan konten yang tidak bagus atau tidak pantas untuk ditonton. Dan awal-awal adanya Zoom ini tidak ada yang namanya kalau yang kita ketahui ada ekspresi add to add itu ya teman-teman. Nah, di Zoom ini awalnya itu keamanannya lemah di bagian itu, terus gampang diretas lah gitu. Kalau menurut saya sih, kalau Zoom itu kelemahannya dan tantangannya selama pandemi seperti itu. Kalau menurut Citra? Kalau menurut saya pas pandemi kan yang menggunakan Google Meet juga banyak, tidak hanya Zoom. Nah, di tantangannya ini pas awal COVID atau pas COVID, tantangannya itu di banyaknya peningkatannya penggunaan, karena dengan lonjakan penggunaan yang sangat besar, banyak individu dan organisasi menggunakan Google Meet. Hal ini menambah tekanan pada sistem keamanan untuk menjaga integrasi platform. Nah, mungkin seperti itu. Menurut saya, ya. Berarti itu tantangan yang dihadapi oleh Zoom dan Google Meet ya, Susah sih teman-teman, karena kan keamanannya itu kurang bagus gitu, karena kan Zoom dan Google Meet itu mungkin popularitasnya pas di zaman COVID doang, bahkan masih digunakan sih sampai sekarang. Kan juga pas awal COVID mungkin itu awal-awal naiknya aplikasi. Ya, selanjutnya kan aplikasi Google Meet dan Zoom itu kan ada yang gratis dan yang berbayar kan. Kalau menurut Citra, apa perbedaan antara akun Google Meet yang gratis dan juga berbayar? Kalau menurut saya dan pengetahuan saya itu durasi rapatnya itu berbeda. Durasi rapat Google yang gratis itu, yang tidak berbayar itu dibatasi durasinya kan. Terus yang premium itu yang berbayar durasinya itu tidak dibatasi. Mungkin ya salah satu dari kekurangannya itu. Kalau menurut Chelsea sendiri dan Zoom, yang perbedaan antara akun Zoom yang gratis dan berbayar itu bagaimana? Oh ya, mungkin perbedaan dengan Google Meet itu nggak jauh-jauh beda ya, karena
di Zoom itu juga ada fitur yang namanya fitur berbayar. Nah, sistemnya itu kalau kita pakai fitur berbayar, kita tidak bakal dibatasi dengan waktu. Sedangkan kalau di Zoom itu kita dikasih batas waktu selama 40 menit. Nah, 40 menit itu akan langsung terputus tiba-tiba. Dan juga yang kita tahu, Zoom itu memiliki banyak fitur atau fitur-fitur yang lucu dan unik, tapi semua itu kebanyakan dia pro atau harus berbayar dulu. Nah, itu memungkinkan menyulitkan. Dan yang seperti kita ketahui di Zoom itu fiturnya seperti pembagian layar, chat, dan rekaman lokal sudah tersedia. Tapi kalau akun berbayar itu menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan fitur yang lebih canggih seperti itu. Oh, berarti dari perbedaan akun gratis antara Google Meet dan juga Zoom itu, kalau akun gratis kan banyak terkendala ya, Ya, keterbatasannya. keterbatasannya itu mungkin lebih ke arah tidak bisa digunakan selama 24 jam. Atau mungkin Ada yang bisa menggunakan fitur-fitur Ya. gitu. Nah, selanjutnya menurut kalian berdua, bagaimana Google Meet dan Zoom telah berkontribusi dalam mentransformasi cara kerja dan komunikasi di era digital? Mungkin dari Citra dulu ya. Iya. Kalau menurut saya itu kemudahan akses. Kemudahan akses ini seperti kita dapat mengakses Google Meet kapan aja, atau misalnya kita memiliki pertemuan tempat tapi semuanya terkendala dalam pertemuan luring. Ya, kita bisa melakukannya secara daring, yaitu bisa menggunakan Google Meet. Kan kita bisa mengaksesnya di mana saja kan. Oke, kalau menurut saya Pak, semakin berkembangnya teknologi, Zoom ini sangat memudahkan dan fleksibilitas ya teman-teman. Karena dengan menggunakan Zoom itu kita bisa melakukan rapat, belajar di mana aja dan kapanpun itu. Dan kerjanya dia tuh, versi kerjanya itu dia hybrid, bisa dilakukan di mana saja. Dampak sosialnya pun signifikan teman-teman, seperti menjaga, selama yang kita tahu pandemi itu kita tidak boleh keluar rumah ya, kita tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, Zoom dan meeting ini memudahkan kita untuk terkoneksi atau bisa belajar dengan baik tanpa terkendala apapun. Mungkin cuma kurangnya itu ya kita harus beli kuota sih atau karena kan kita tahu aplikasi ini aplikasi berbayar seperti itu, atau bukan berbayar sih teman-teman, lebih ke arah aplikasi Zoom ini lebih ke kita harus menggunakan data seluler untuk mengakses. Oh ya, baik. Itu tadi pembahasan tentang apa itu Zoom dan Google Meet, perbedaan Google Meet dan Zoom, dan juga kontribusi Google Meet dan Zoom. Baik semuanya, terima kasih. Bye.